lagi dengan saya Happy Prasilia di Ayo Bertani. Nah, kali ini Sobat Tani semua akan saya ajak untuk melihat lebih dekat tentang peran dan kegiatan di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 824 MOEA di Provinsi Gorontalo. Tidak hanya soal ketahanan pangan, mereka juga mengembangkan teknologi pembangunan pertanian di sini. Untuk tahu lebih lanjut soal bidang pertanian yang mereka lakukan, Sobat Tani ikut saya ke lapangan. Let's go!
Sobat Tani, tugas TNI selain menjalankan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, TNI juga menjalankan tugas operasi militer selain perang, salah satunya membantu pemerintah di bidang ketahanan pangan. Sobat Tani, tugas Kompi Pertanian sudah jelas, mengolah lahan, menyiapkan benih, menanam, dan merawat tanaman, memastikan tumbuh dengan baik, hingga bebas dari hama dan penyakit, dan siap untuk dipanen. Sobat Tani, ada yang menarik dari budidaya tanaman Kompi Pertanian ini, yaitu pertanian organik dengan memanfaatkan limbah ternak Kompi Peternakan untuk digunakan sebagai pupuk tanaman. Kompi Pertanian dikomandoi oleh Bati atau Bintara Pelatih. Tugas Bati adalah merencanakan seluruh kegiatan pertanian dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, sampai pemasaran hasil. Nah, Sobat Tani, saat ini saya sudah bersama dengan Bintara Pelatih, Bapak Serka Gunawan. Bapak Gunawan, apa kabar? Sehat selalu. Oh, sehat selalu. Salam bertani. Bapak, saya boleh bertanya-tanya soal apa saja sih begitu, Bapak? Sobat Tani, dari beberapa kali uji coba penanaman hortikultura seperti kacang panjang, bayam, kangkung, tomat, dan cabai, tanaman tumbuh subur. Meski diperhadapkan dengan cuaca panas yang cenderung ekstrim, Kompi Pertanian terus mencoba menanam berbagai tanaman pangan serta melakukan inovasi teknologi pertanian sederhana. Harapannya, Kompi Pertanian dapat membantu pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pangan. Hasil dari kebun Kompi Pertanian Batalion KP 824 Moea, selain untuk memenuhi kebutuhan dapur prajurit, sebagian juga dijual ke masyarakat sekitar.
Oke Sobat Tani, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu Keren! Sobat Tani, saat matahari baru terbit, tugas kami sudah dimulai. Tugas kami jelas, pakan tepat waktu, kandang bersih, dan ternak pun sehat. Target kami bukan musuh, tapi bobot. Ternak ruminansia atau ternak berkaki empat yang kami kembangkan yaitu sapi sejumlah 13 ekor, terdiri dari sapi Bali 8 ekor, dan Limousin 5 ekor. Kambing jenis Etawa sejumlah 12 ekor dengan 7 dewasa dan 5 anakan. Kambing Etawa memiliki keunggulan sebagai penghasil susu yang tinggi dan daging berkualitas, serta mudah beradaptasi dengan cuaca. Ada juga domba Dorper sebanyak 14 ekor. Keunggulan domba jenis Dorper adalah pertumbuhan cepat dan adaptasi yang luar biasa terhadap iklim. Pemberian pakan dilakukan 2 kali, pagi dan sore hari, dan pada jam tertentu ternak-ternak ini diumbar atau dilepas untuk merumput. Nah, Sobat Tani, di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 824 MOEA ini tidak hanya mengembangkan di sektor pertanian saja, tapi juga di sektor peternakan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bintara Pelati, Bapak Serka Helmi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Happy. Iya, Bapak, saya mau lebih tahu tentang peternakan di batalion ini. Bapak boleh dijelaskan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan ini sudah mengembangkan ternak apa saja Bapak? Nah, jadi kami mengembangkan ternak yang pertama sapi, kambing, domba, dan seperti ayam KUB, ayam kalkun, dan bebek petelur. Apakah ada suplemen tambahan yang diberikan kepada sapi untuk saat ini Pak? Biasanya kami cuma memberikan vitamin, Mbak. Selain itu seperti ampas tambahan, tahu begitu. Ampas tahu ya Pak digunakan untuk pakan ternaknya ya. Iya, Oke. untuk sapinya. Sobat Tani, di sini tidak ada yang dibuang. Semuanya dimanfaatkan. Limbah pertanian diolah menjadi pakan ternak, sedangkan kotoran ternak dijadikan pupuk tanaman. Inilah siklus pertanian terintegrasi, cara cerdas Batalion KP 824 MOEA dalam menjaga produktivitas dan kelestarian lingkungan. Tetap di Ayo Bertani, jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Sobat Tani, selain sapi, kambing, dan domba, kami juga mengembangkan beberapa ternak unggas. Ada ayam Guinea Fowl yang dikenal sebagai ayam mutiara asal Afrika. Cirinya berbulu kelabu gelap bintik putih yang indah. Kepalanya botak berjanggut. Kalau dilihat sepintas, ayam mutiara ini mirip ayam kalkun. Ayam mutiara mudah beradaptasi dengan iklim. Kebiasaan hidupnya berkelompok. Dalam setahun bisa menghasilkan 50 sampai 70 butir telur, namun daya tetasnya cukup rendah. Usia hidupnya relatif panjang, antara 10 hingga 15 tahun.
megangnya gimana Pak? Ya, Oh gini ya. supaya kaki nggak ke ini. Saya lepas aja ya Pak ya. Lepasin aja. Kenapa memilih ayam mutiara yang dikembangkan di sini Pak? Ayam mutiara dan kalkun Pak? Karena ketahanannya lebih ini, Bu. Oh memang dipilih dari jenis yang memang tahan ya Pak, tahan iya. dari suhu Suhu Gorontalo Gorontalo. begitu ya. Oke. Nah, kalau ayam mutiara ini dia juga menghasilkan telur nggak Pak? Iya, menghasilkan telur, Pak. Oh begitu. Ini baru-baru dia bertelur. Ada beberapa telur yang dia ini. Oh ini telur Iya. Oh, Ini mutiara, Mbak. oh ini telur mutiara. Ah, ah. Oh dia kecil, Kecil. ya Pak, permisi. Tapi teksturnya dia agak ini keras untuk cangkangnya dibandingkan yang lain. Biasanya kalau sudah ada yang bertelur begini, apakah dibiarkan di kandang untuk jadi bibit ayam kalkun lagi atau dikonsumsi telurnya Pak? Nah, untuk telurnya sendiri, Mbak, sebagiannya kami taruh begini untuk dia tetaskan sendiri dan sebagiannya kami tetaskan di mesin penetas. Oh memang ada mesin penetas Iya, di batalion sini ya, sudah disediakan memang ya. Oh berarti memang untuk ayam kalkun dan mutiara ini tidak hanya dagingnya, Iya. tapi juga menjadi parent stock untuk bibit indukan selanjutnya gitu ya Iya. Pak? Wah keren. Sobat Tani, Serka Helmi mengajak saya melihat ternak unggas kalkun. Unggas ini dikenal karena ukuran tubuhnya yang besar dan bentuknya unik. Kalkun tidak hanya dipelihara sebagai unggas pedaging, tetapi juga hewan hias yang eksotis. Keunggulan ayam kalkun diantaranya pertumbuhan cepat, ukuran tubuh besar, tahan penyakit, produktivitas tinggi. Satu betina bisa bertelur 80 hingga 100 butir per tahun dengan masa pengeraman 28 hari. Kalkun juga sangat menjanjikan untuk bisnis karena permintaan pasar yang tinggi. Harga untuk anakan atau DOC dan kalkun dewasa bahkan lebih tinggi dari ayam kampung. Oh iya Pak, kalau kalkun ini datang ke batalion dia sudah jadi bibit, jadi apa kalkun kecil atau dari telur Pak? Kalau untuk kalkun ini kita beli bibit dari anakan yang sudah berusia berapa minggu gitu Pak? Oh begitu. Kalau kalkun ini Pak, dia kan istilahnya unggas besar, terus ini ayam mutiara kan unggas kecil. Mereka dalam satu kandang tidak masalah ini Pak? Tidak masalah. Tidak masalah ya, tidak ada yang saling bertarung begitu Pak? Enggak. Oh begitu ya. Pak ini mereka cantik ya kalau lagi, ini lagi seneng atau lagi marah ini Pak kalau Iya, bulunya mekar gini Pak? Betinanya, Mbak, lagi ini dia. Oh ini, tapi kalkun ini istilahnya jinak ya Pak? Maksudnya kalau kita deketin dia ini nggak Pak? Kayak ayam jago begitu suka nanduk? Oh. Pak kalau yang di batalion ini untuk fokusnya dalam pengembangan itu lebih banyak ke unggas atau ke sapinya Pak? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya memang dikembangkan sama-sama begitu ya Pak? Nah, kalau yang ini pasti Sobat Tani tahu kan? Ini bebek jenis petelur. Bebek petelur memiliki keunggulan daya tahan terhadap penyakit. Produktivitas bertelurnya tinggi, 250 hingga 300 butir per tahun. Potensi ekonominya sangat menjanjikan karena permintaan telur bebek yang tinggi. Harga jual bebek yang tidak produktif pun relatif stabil. Mari, Mbak, kita lihat bebek petelurnya kita, Mbak. Wah, ini kandang bebeknya. Iya. Wah, ada banyak sekali ya, Pak? Iya. Banyak sekali, Mbak. Ada berapa, Pak? 300 ekor, Mbak. Oh, ada 300 ekor Iya. bebek yang dibudidayakan di sini ya, Pak. Untuk varietasnya ini bebek apa ini, Pak? Bebek petelur, Mbak. Bebek petelur. Iya. Kalau untuk bertelurnya setiap hari dipanen, Pak? Iya. Setiap hari dipanen. Wah, berarti untuk panennya selain telur dia juga pedaging, Iya. bebek petelur dan pedaging. Ini saya lihat kalau untuk kandangnya memang integrasi langsung ada kolam di depannya ya, Pak. Berarti untuk bebeknya dia istilahnya bisa ada di kandang, bermain juga di kolam. Untuk kolamnya ini saya lihat ada ikan juga ya, Pak? Iya, ada ikan nila sama ikan koi. Ada ikan nila dan ikan koi. Iya. Wah, ini keren sekali. Kalau ikannya dipanen juga nggak Pak ini, Pak?
Iya, dipanen. Nah, Pak, kalau untuk bebek ini, untuk pakannya, bebek ini menggunakan pakan apa, Pak? nah, untuk pakannya itu Mbak, seperti yang kita bilang tadi, limbah sebagiannya limbah dari pertanian yang kayak sayur-sayur yang sudah tidak layak itu, kita cincang, kita campur dengan dedak, baru kita kasih Mbak. Pak, untuk bebek ini sudah berapa bulan ini Pak usianya? Ini sudah sekitar 4 bulan lebih Mbak. Sudah sekitar 4 bulan lebih ya. Oh, berarti sudah siap panen ini berarti ya, Pak? Seharusnya begitu Mbak. Oke. Kalau untuk panen, Pak, selain untuk konsumsi sendiri, disalurkan juga nggak ke pasar di luar, Pak? Yang pertama kami Mbak mau mencakup kebutuhan dapur kami dulu, baru kami pasarkan di luar Mbak. Oh, dipasarkan di luar ya, Pak. Sobat Tani, ada juga itik Manila atau entok yang diternakan oleh Kompi Peternakan Batalion KP 824 Moea. Jenis unggas ini memiliki keunggulan tahan penyakit dan mudah dibudidayakan serta tingginya permintaan pasar. Sobat Tani, ada juga angsa di sini. Angsa jenis unggas bertubuh besar memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Satu ekor anak angsa bisa mencapai Rp100.000. Pemeliharaan angsa tidak rumit, karena angsa termasuk unggas yang mudah dalam hal pemenuhan pakan, bisa makanan hijauan seperti rumput dan sisa-sisa sayuran, dan bisa juga diberikan pakan buatan. Angsa juga tahan terhadap penyakit. Sobat Tani, ada juga ayam kampung unggul Balitbang KUB yang dikembangkan di sini. Selain sektor pertanian dan peternakan, ada juga budidaya ikan tawar seperti lele dan ikan nila. Metode budidaya menggunakan kolam tanah dan kolam terpal. Pemberian pakan dilakukan 2 kali pagi dan sore hari. Inilah bukti nyata pengabdian prajurit TNI tidak hanya berhenti di medan tempur, mereka berhasil mengembangkan sektor pertanian, mengelola peternakan, dan budidaya ikan. Semuanya berjalan dalam satu siklus terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Baik Sobat Tani, kita sudah belajar banyak dari lahan, terus dari unggas, kita belajar tentang ilmu peternakan, pengetahuan pertanian, dan semacamnya. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 824 Moea tidak hanya menjaga ketahanan dan kedaulatan negara, tapi juga mempertahankan dari sisi ketahanan pangannya. Oke Sobat Tani, sampai jumpa di episode Ayo Bertani selanjutnya. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren!